Dalam video ini, kita akan membahas apa efek dari invasi Rusia ke Ukraina terhadap Indonesia dan dunia pada umumnya. Saat ini, negara-negara di dunia saling terkoneksi melalui rantai perdagangan yang kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebah Studio. Bagi Anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam serumpun kepada Anda yang tengah menonton video di dalam ini channel. Ini merupakan permintaan daripada subscriber, guys. Video kali ini berjudul serangan Rusia ke Ukraina. Apa dampaknya bagi Indonesia, guys? Apa kesannya ke Indonesia, guys? Apakah ada kesan ataupun sebaliknya, guys? Dan sebelum itu, video ini terdapat daripada channel Laikma Miltik. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Laikma Miltik, memberikan subscribe, like, share, dan juga komen, guys. Tanpa basa-basi, guys, saya pun tidak sabar lagi melihat video ini, guys. Dan kiraan 3, 2, 1, go. Rusia telah melancarkan serangan militer ke wilayah Ukraina. Saat ini, berita-berita dari Ukraina berseliweran di lini masa seluruh platform media sosial, tidak terkecuali video-video YouTube. Tapi, channel ini tidak akan ikut-ikutan membuat video yang hanya berisi repost berita, seperti misalnya helikopter Rusia ditembak jatuh, pembangkit listrik Ukraina dibom, atau tentara Rusia berhasil menduduki Chernobyl. Apalagi ikut memanas-manasi dengan narasi yang mendukung salah satu pihak. Bagaimanapun juga, perang adalah suatu bencana yang menyengsarakan rakyat. Kerugian dari perang tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terlibat langsung, tapi efeknya bisa mempengaruhi negara-negara lain di dunia. Meskipun begitu, ada juga yang diuntungkan dari perang, yakni produsen senjata yang meraup miliaran dolar, serta media massa yang mengalami peningkatan rating, atau channel-channel YouTube yang mengais AdSense dari berita perang. Dalam video ini, kita akan membahas apa efek dari invasi Rusia ke Ukraina terhadap Indonesia dan dunia pada umumnya. Ayo, kita sama-sama lihat. Saat ini, negara-negara di dunia saling terkoneksi melalui rantai perdagangan yang kompleks. Perang di suatu negara akan berdampak ke negara lain, bahkan yang letaknya sangat berjauhan. Dampak tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa negara akan merasakan dampak langsung dari konflik Rusia-Ukraina ini. Yang terdampak langsung tersebut adalah negara-negara yang memiliki hubungan perdagangan yang besar baik dengan Rusia maupun Ukraina. Negara-negara di Afrika dan Timur Tengah merupakan negara-negara yang akan terdampak langsung. Ini karena mereka bergantung pada Rusia dan Ukraina terhadap pasokan gandum sebagai makanan pokok. Rusia merupakan penghasil gandum terbesar di dunia. Digabungkan dengan Ukraina, ekspor gandum kedua negara tersebut menguasai 1/4 dari seluruh ekspor gandum di dunia. Sedangkan negara-negara di Afrika Utara dan Timur Tengah sangat tergantung pasokan gandum ini. Mesir merupakan importir gandum terbesar di dunia. Mesir dan Turki, 70% kebutuhan gandumnya diimpor. Ukraina dijuluki sebagai keranjang roti Eropa. 40% produksi gandumnya diekspor ke Afrika dan Timur Tengah. Indonesia sendiri, meskipun bukan makanan pokok, tapi impor gandum Indonesia adalah yang terbesar ketiga di dunia. Nomor 1 Mesir, nomor 2 Turki, dan nomor 3 Indonesia. Indonesia juga mengimpor gandum dari Ukraina. Impor gandum Indonesia terbesar adalah dari Australia sebanyak 41%, sedangkan sumber kedua adalah Ukraina sebesar 25%. Serangan ke Ukraina dipastikan akan mengganggu produksi dan distribusi gandum ini. Dengan demikian, pasokan gandum akan berkurang. Akibatnya, dipastikan harga akan melonjak naik. Jadi, jika perang berkepanjangan, siap-siap saja harga mie instan akan lebih mahal. Selain gandum, komoditi lainnya adalah minyak dan gas alam. Rusia adalah negara penghasil minyak nomor 3 di dunia setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi. Sedangkan untuk gas alam, Rusia menduduki urutan kedua. Negara-negara Eropa sangat bergantung terhadap pasokan gas alam dan minyak bumi dari Rusia. 40% kebutuhan gas alam dan 25% bahan bakar minyak yang digunakan oleh negara-negara Eropa diimpor dari Rusia.
Presiden Vladimir Putin sendiri beberapa waktu yang lalu telah mengambil langkah mengurangi pasokan minyak dan gas ke Eropa ini untuk memberikan tekanan politik kepada pemimpin-pemimpin negara Eropa. Dengan meletusnya perang di Ukraina, suplai minyak dan gas Rusia ini juga akan tersendat. Apalagi jika terjadi sabotase terhadap jalur pipa gas ke Eropa. Hal ini akan memaksa Eropa mencari alternatif sumber lain untuk memenuhi kebutuhan gas dan bahan bakar minyak. Apalagi setidaknya sampai akhir bulan Maret, Eropa masih berada dalam musim dingin, di mana kebutuhan gas alam untuk pemanas sangat tinggi. Hal ini tentu akan menyebabkan naiknya harga minyak dan gas alam di dunia. Naiknya harga minyak hampir selalu diikuti dengan naiknya harga komoditas lainnya. Indonesia sendiri, meskipun sebagai produsen minyak bumi, tetapi juga termasuk negara yang mengimpor minyak. Dari grafik rentang waktu antara tahun 2000 hingga 2018 ini, produksi minyak di Indonesia terus menurun, sedangkan konsumsinya semakin meningkat. Artinya, Indonesia semakin hari semakin tergantung impor minyak bumi. Dengan naiknya harga komoditas-komoditas yang diimpor tersebut, akan mengakibatkan cadangan devisa terkuras. Hal ini bisa melemahkan nilai tukar rupiah. Semoga hal ini tidak terjadi. Pemberian sanksi ekonomi kepada Rusia bisa memperburuk efek perang ini bagi perekonomian dunia. Amerika Serikat sudah menegaskan tidak akan mengirim pasukan untuk membantu Ukraina. Amerika kemungkinan akan menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia. Bentuk sanksi yang diberikan ini belum jelas. Salah satunya mungkin adalah memblokir Rusia dari sistem pembayaran SWIFT. SWIFT atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication adalah sistem yang memungkinkan pembayaran antar bank dari negara-negara berbeda dilakukan secara cepat dan aman. Jika Rusia diblokir dari SWIFT, maka pembayaran perdagangan ekspor dan impor Rusia akan mengalami kesulitan. Pembayaran harus dilakukan masing-masing antar bank yang akan menambah biaya dan waktu delay. Tetapi, Amerika juga harus berpikir akibat dari sanksi kepada Rusia. Karena sanksi ekonomi kepada Rusia tidak hanya berdampak terhadap ekonomi Rusia, tetapi juga berdampak terhadap ekonomi negara-negara Eropa yang merupakan sekutu Amerika. Selain ketergantungan minyak dan gas alam, negara-negara Eropa juga telah menginvestasikan banyak uang di perusahaan minyak Rusia. Perusahaan minyak seperti BP PLC dari Inggris dan Total dari Perancis berinvestasi dan melakukan joint venture dengan perusahaan minyak Rusia. Bank-bank Eropa juga banyak yang menyalurkan kredit ke Rusia. Hancurnya ekonomi Rusia akan menyeret perusahaan-perusahaan besar di Eropa. Di sisi lain, Rusia sendiri memiliki pasar cadangan, yakni Tiongkok. Saat ini, sedang dilakukan negosiasi kontrak 30 tahun penyediaan gas alam dari Rusia ke Tiongkok melalui jalur pipa gas. Tapi, skenario-skenario dampak ini masih terlalu awal mengingat serangan baru dilakukan beberapa hari. Kita berharap konflik yang terjadi bisa menemukan jalan penyelesaian, sehingga dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi bisa dihindarkan. Mungkin ada sebagian dari kita yang senang melihat ledakan-ledakan dan rudal-rudal yang diluncurkan. Tetapi itu tidak sepadan jika berdampak terhadap naiknya harga Indomie. Sampai jumpa. Demikianlah video daripada channel Like Ma Miltek guys. Secara keseluruhan dalam video ini sebenarnya dia memberi impact kepada seluruh dunia apabila perang berlaku antara Rusia dan juga Ukraina. Dan sekiranya Amerika Serikat turut serta dalam peperangan antara Rusia dan juga Ukraina ini, tidak mustahil akan terjadinya perang dunia ketiga guys. Tapi dalam video ini mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan turut serta dalam peperangan ini, tapi Amerika Serikat akan membuat sekatan ekonomi guys. Dengan cara ini, maka Amerika dapat menguasai pembayaran secara alam maya. Oleh bagaimanapun, serangan yang berlaku ke atas Ukraina ini beri kesan kepada seluruh dunia. Bagi negara yang mempunyai hubungan perdagangan antara Rusia dan Ukraina ini, mereka akan turut secara otomatis akan terkesan guys. Di Asia sendiri pun mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan Rusia dan juga Ukraina ini, karena Ukraina ini dan juga Rusia ini pembekal gandum ke seluruh dunia, di samping membekalkan minyak kepada di Asia guys. Walaupun di Asia ini mempunyai hasil minyak yang tersendiri, tapi masih lagi bergantung kepada minyak yang dikeluarkan oleh Rusia guys. Apapun, kita mengharapkan satu keajaiban perdamaian dapat dibuat antara Ukraina dan juga Rusia, dan difahamkan bahwa Rusia ini membuat
serangan sebagai satu simbol kepada ketidakpuas hatiannya terhadap permintaan yang dikemukakannya, guys. Dia menunjukkan bahwa dia membuat apa saja tindakan untuk memberi amaran kepada mereka yang tidak mengendahkan apa yang dia telah pun utarakan sebelum ini, guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Lebas Studio. Mungkin Anda mempunyai pandangan sendiri pada video ini, Anda boleh komen di bawah, guys. Sekian, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.